Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, mengajak kader dan alumni HMI, KAHMI, mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan sesaat. Menkum juga mendorong KAHMI agar berdiskusi secara strategis, bukan sekadar kasus per kasus, serta membuka diri terhadap kritik lewat forum pengaduan publik berkala demi mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Perilaku korupsi. Problem di kita selalu bicara di permukaan. Ini kenapa saya bersyukur semua keluarga besar kami, kita berada dan berkumpul di sini. Kita harusnya membicarakan sesuatu hal itu secara holistik, tidak parsial. Kalau parsial, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Persoalan utama kita, tadi saya setuju, Presiden sudah punya goodwill, tapi problem utama kita menghadapi birokrasi yang puluhan tahun terbangun seperti ini. Maka karena itu, bantu Presiden untuk menguatkan beliau agar birokrasi di bawahnya itu bisa bekerja secara baik. Goodwill-nya udah dapat. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Asrul sampaikan, saya tidak bermaksud untuk menyatakan, saya tidak bicara dengan kementerian-kementerian yang lain. Karena Bapak Presiden menginginkan sebuah pemerintahan yang transparan, akuntabel, maka di Kementerian Hukum sejak saya menjabat, saya tidak punya kerjaan yang lain selain mengawal digitalisasi layanan publik. 470 layanan publik, semua masyarakat Indonesia akan nikmati mudah-mudahan paling lambat akhir September. Bapak Ibu yang memerlukan layanan Kementerian Hukum tidak perlu datang. Mulai sekarang sudah bisa mendownload namanya Super Apps Pasti pada keluarga besar kami. 470 layanan publik, tidak perlu dekat dengan menteri. Karena teman-teman bisa mengikuti semua permohonannya secara real time. Pasti real time. Yang kedua, tadi Pak Asrul, terima kasih atas pengamatannya. Ada Kang Yudi yang pernah menjabat sebagai Menpan RB. Saya lanjutkan apa yang menjadi kerjaan Kang Yudi dan sekarang Menpan yang baru. Untuk menjamin birokrasi, meritokrasi jalan. Apa karena Menteri Hukum? Tidak. Karena perintah Bapak Presiden. Kami menggabungkan sebuah metode hibrid. Yang pertama adalah meritokrasinya jalan. Kita mencari orang yang terbaik. Menteri punya hak untuk menunjuk. Maka sudah 2 kepala kantor wilayah di Kementerian Hukum, besok saya ke Balikpapan dan seterusnya ke Banten, untuk siapa yang menentukan menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum, bukan lagi menteri. Hak menteri kami limpahkan kepada seluruh pegawai untuk memilih lewat e-voting. Subjektivitas menjadi hilang. Mudah-mudahan ini cara-cara, karena perintah Bapak Presiden seperti itu, mudah-mudahan ini pelan-pelan memperbaiki sistem birokrasi kita. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Karena problem kita, mulai sistem pemilu, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu kita sangat liberalistik, sekarang harus diputar balik oleh Bapak Presiden. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi forum ini saya tidak jadikan untuk pembelaan, tidak. Tetapi saya hanya ingin mengajak kepada kita semua. Di antara ada yang kurang saya setuju. Karena itu saya himbau kepada keluarga besar kami. Yang baik, ada goodwill, kita dukung. Lupakan kepentingan politik sesaat. Maka kita akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita saling membenci karena hanya kebencian sehingga kita berbeda, problem bangsa ini nggak selesai, dan saya rasa bukan tujuan kami.
Problem kita kadangkala, padahal pendirian HMI itu demi persatuan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi mohon maaf, saya juga mau melakukan otokritik kepada kita semua. Kadangkala karena terlalu senang dengan orang, melupakan objektivitas kita berpikir. Itu yang terjadi. Itulah yang disampaikan oleh adik-adik kita tadi. Bagaimana cara menilai terkait dengan berita-berita hoax? Sekali lagi, saya sampaikan ini sebagai bagian karena seluruh teman-teman kader kami, kita mantan alumni HMI, kita mantan HMI, kita coba membuat satu forum yang sangat istimewa untuk membicarakan problem kebangsaan ini, tidak hanya dari sisi perspektif kasus per kasus. Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus harus kita diskusikan sampai berdarah-darah. Padahal problem konstitusional kita belum selesaikan secara benar. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini. Berhubung matahari sudah seperti ini, kita akan melanjutkan diskusinya. Saya bersedia untuk berdiskusi dengan siapa saja. Setidak-tidaknya saya mengajak kepada keluarga besar kami, silakan awasi Kementerian Hukum. Kalau ada yang salah, Bapak sampaikan kritiknya. Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik yang saya pimpin langsung dan dipancarkan, disiarkan live oleh seluruh media setiap hari Jumat. Sekarang sudah kemarin episode ke-12. Jadi itu langsung semua publik boleh datang. Itu artinya pemerintahan ini mulai berbenah, Bapak Ibu sekalian. Apa tidak ada resiko? Besar sekali resikonya, termasuk ke saya sebagai menteri. Bayangkan kalau saya mengambil satu kebijakan yang salah, kemudian orang itu datang menyampaikan, dan itu disaksikan oleh masyarakat seluruh Indonesia, maka yang jatuh bukan hanya Menteri Hukum, tetapi saya meruntuhkan bangunan birokrasi di satu kementerian. Itulah cara kami untuk membuka diri sekaligus meminta partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apa karena Supratman yang kebetulan anggota kami? Bukan. Kami membuat saya bisa berdiri tegak, tetapi ini karena komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada yang mau bertanya, kita akan sambung di lain waktu. Dan diskusi-diskusi kami, kolaborasi di tingkat kementerian, mohon maaf satu kali lagi Pak. Sekarang ego sektoral di kementerian kita coba hilangkan. Kementerian Hukum punya tugas tanggung jawab terkait dengan kekayaan intelektual. Kami sadar sepenuhnya kekayaan intelektual itu tugas kami hanya memberi perlindungan hukum. Tapi kami tahu memberi perlindungan hukum tidak akan pernah cukup kalau kekayaan intelektual itu tidak dikomersialisasikan. Maka hari ini saya hadir di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Saya tidak akan bicara lagi soal penegakan hukum, tapi Menteri Hukum hadir mempertemukan antara periset, inovator dengan dunia industri, agar semua riset dan inovasi kita bisa kita maksimalkan. Inilah yang kerja-kerja saat ini yang kami lakukan. Tentu di bawah koordinasi Pak Menko, bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Impas. Kami punya hubungan yang luar biasa. Kami punya portofolio soal kewarganegaraan, tetapi urusan dokumen kewarganegaraan terkait dengan paspor ada, kami berusaha untuk beli sehingga tidak membuat warga negara mengurus satu dokumen harus selalu datang di setiap kantor.
Itu memangkas birokrasi itu penting. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua senior, pada seluruh tanda yunda semua, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga seluruh narasumber yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Kepada Bapak Menteri Hukum, kepada Bapak Profesor Ibu Fitri Azari dan juga Ibu Profesor Rosa. Terima kasih dan berkenan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.